yang telah menjaga hidupku dan selalu mengampuniku, buatku berharga di matamu. Haleluya, ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu sepanjang hidupku. Haleluya, ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu untuk selamanya. Yang telah mengubah hidupku dan seluruh kasih padaku, buatku berharga di matamu. Haleluya, ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu sepanjang hidupku. Haleluya, ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu untuk selamanya. Ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu sepanjang hidupku. Haleluya, ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu untuk selamanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Bojonegoro mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya melalui kebaktian Minggu pagi hari ini, iman kita akan semakin disegarkan kembali oleh Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian Minggu pagi hari ini, maka kami akan membacakan beberapa warta lisan di antaranya. Pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyambut ulang tahun bagi segenap jemaat, baik yang akan berulang tahun kelahiran maupun pernikahan selama sepekan mendatang. Kedua, rapat Majelis Jemaat akan dilaksanakan secara online pada hari tanggal Senin 6 Juli 2020 waktu pukul 18.00 WIB. Jemaat sukalah mendukung di dalam doa. Demikian beberapa warta lisan yang
patut menjadi perhatian bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan memulai kebaktian minggu pagi hari ini dengan menyanyikan pujian NKB 6, Patut Segenap Yang Ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari dalam dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Malam mengiringi Dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, sebab Dialah Sang Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memperhatikan Mazmur 25 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 menjadi kata pembuka untuk ibadah kita pada minggu ini. Sabda Tuhan berkata demikian: Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tentu rindu sebuah pembaharuan, rindu sebuah perubahan. Semuanya itu terjadi oleh karena kesetiaan kita dan kerendahan hati kita untuk berada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu.
Ku kerahkanlah kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Bersama-sama kita menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Bila setiap kita mengungkapkan segala syukurnya kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ketika kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka di sanalah kami menemukan kehidupan. Dan itulah yang saat ini kami syukuri, karena kami merasakan bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan selalu kami jumpai dalam diri kami. Secara pribadi kami mau mengungkapkan syukur itu, pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Namun seringkali kami lalai dengan kehendak-Mu. Entah sengaja maupun tidak, kami jatuh dalam kegagalan dan kegagalan kami. Ingin kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kadang ucapan kami melukai, kadang sikap dan tindakan kami melukai Tuhan, melukai sesama kami. Namun kami percaya bahwa kami mendapatkan pengasihan Tuhan. Ketika kami jujur mengaku dengan segala keterbukaan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan, bahkan memberikan petunjuk kehidupan yang baru. Untuk itulah kami alaskan doa syukur dan doa pengakuan dosa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh sukacita kita menyambut berita anugerah yang terdapat di dalam Yesaya 57 ayatnya yang ke-15 yang demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Dengan penuh sukacita mari kita menjalani kehidupan kita yang baru dengan lebih baik. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah komitmen. Hidup berpegang kepada kebenaran sabda Tuhan. Siapa yang berpegang? Mari kita naikkan pujian ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang
pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat sekalian, mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus menolong kita untuk memahami kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber semangat pembaharuan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami untuk bisa merasakan pemulihan demi pemulihan. Untuk itulah kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dan memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu pada saat ini. Sehingga di dalam sebuah kerendahan hati kami, dalam sebuah keramah tamahan kami boleh menyambut sabda Tuhan. Dan kami diperbaharui sebelum kami memperbaharui kehidupan ini. Tolonglah kami ya Tuhan, baik kami yang berkata-kata maupun kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 16 sampai dengan 19 dan nanti dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Sabda Tuhan berkata demikian. Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan yang seterusnya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia kita sekalian, yang memahaminya terlebih yang memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Ketika kita semuanya boleh memasuki minggu pertama di bulan Juli ini. Dan sekali lagi bahwa itu berarti kita akan memasuki paruh kedua tahun 2020. Dalam sebuah semangat yang memang menyenangkan, yaitu sebuah semangat untuk kita memasuki new normal, atau bisa
Mungkin kita lebih sepakat untuk mengatakan new better normal begitu ya. Sebuah kenormalan baru yang lebih baik. Jadi sebenarnya dari ungkapan ini bukan berarti bahwa semuanya sudah normal, lalu kita beraktivitas kembali seperti dulu, ya. Seperti sebelumnya, bebas berkerumun, bebas untuk melakukan aktivitas keseharian tanpa memperhatikan pakai masker, jaga jarak, atau bahkan juga cuci tangan sebelum atau sesudah melakukan sebuah aktivitas. Nah, situasi new better normal ini sebenarnya adalah sebuah situasi dan keadaan untuk kita berdamai begitu dengan COVID-19. Virus itu masih ada di sekitar kita. Virus itu masih ada di tengah-tengah aktivitas keseharian kita. Dan tentu sebenarnya setiap orang masih sangat rentan untuk tertular. Setiap orang masih sangat rentan dengan situasi yang ada. Baik itu tertular maupun mungkin menularkan gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kita tidak perlu takut, kita tidak perlu terlalu khawatir dan gelisah. Kita siap untuk memasuki situasi new better normal dalam kedisiplinan kita untuk mungkin selalu bermasker, selalu cuci tangan, selalu melakukan atau menjalani pola hidup yang lebih sehat, yang lebih baik begitu. Nah, di dalam sebuah semangat optimisme inilah kita percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong kita dan memampukan kita untuk mengalami perubahan demi perubahan yang mengarah kepada sebuah kebaikan. Nah, ngomong-ngomong tentang sebuah perubahan, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah orang mengalami perubahan. Tidak mudah orang menerima dengan begitu saja sebuah perubahan yang terjadi atau yang ditawarkan. Karena apa? Karena ternyata ada begitu banyak orang yang mungkin menghindarinya, bahkan mungkin secara frontal untuk menolaknya. Tidak mau. Nah, tetapi tentu tidak serta-merta kita mengatakan bahwa mereka yang menolak ini salah. Mereka yang menghindarinya itu keliru. Adalah baik ketika kita mencoba untuk memahami kenapa ada pribadi-pribadi yang menolak atau menentang sebuah perubahan. Yang pertama, barangkali ia adalah orang yang memang belum memahami esensi yang sesungguhnya dari sebuah perubahan itu. Dia belum bisa menangkap dan memahami apa yang menjadi maksud utama dari perubahan yang ditawarkan, dari perubahan yang diperjuangkan. Jadi pesan utamanya, esensinya itu belum ketangkep. Pokoknya orang hanya sekedar melihat ini sesuatu yang baru, saya tidak cocok, selesai. Karena pesan utamanya belum ditemukan. Maka baik kalau kita mengatakan, lihat dulu esensi perubahan itu apa. Mengarah kepada sebuah kebaikan atau sebaliknya. Nah, orang menolak karena belum menangkap esensi daripada perubahan itu. Gitu ya. Atau kemudian yang kedua, orang mengatakan bahwa buat apa kita melakukan sebuah perubahan? Karena situasinya toh sudah aman, situasinya toh sudah nyaman. Mereka-mereka ini adalah orang yang pro dengan status quo, orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan situasi dan keadaan yang ada karena dirasa ini sudah baik, ini sudah aman, ini sudah nyaman. Kalau ada perubahan, jangan-jangan nanti akan mengancam gitu ya, menggerogoti situasi aman dan nyaman yang sudah saya dapatkan. Perubahan dilihat dan dipahami sebagai sebuah ancaman terhadap situasi dan keadaan yang sudah ia miliki. Dan bahkan mungkin ancaman itu akan menggeser kehormatannya, akan menggeser kenyamanannya, dan apa yang sudah ia miliki selama ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kelompok yang ketiga mengatakan bahwa ya memang saya tidak cukup bersahabat dengan sesuatu yang baru. Saya tidak cukup bertoleransi dengan hal-hal baru. Biarlah saya mempertahankan yang lama, biarlah saya menjaga yang klasik, yang sudah lampau, yang sudah saya miliki, dan saya tidak cukup bisa menerima apapun perubahan-perubahan yang sedang ditawarkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, rupa-rupanya penolakan demi penolakan terhadap sebuah perubahan itu sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita.
Kalau kita mencoba untuk melihat, barangkali di tengah-tengah keluarga, ketika kita mencoba untuk menerapkan satu sistem atau satu kesepakatan yang baru, orang tua mencoba untuk menawarkan sebuah aturan terhadap anaknya, ada anak yang pokoknya nggak mau. Tidak ada kesempatan untuk berdiskusi, memahami esensi atau maksud dari perubahan itu. Pokoknya saya tidak mau. Selesai. Mungkin dalam sebuah perusahaan, bahkan mungkin di dalam sebuah situasi kehidupan bergereja, kita pun akan mengatakan ada orang-orang, ada pribadi-pribadi yang tidak siap untuk menerima perubahan itu. Ya, ambillah contoh hari ini, ketika kita berubah dari ibadah yang diwarnai dengan sebuah euforia untuk membangun sebuah semangat kebersamaan, hadir bersama-sama, bisa bertegur sapa satu dengan yang lain, bisa berbagi salam satu dengan yang lain. Semua aktivitas itu difokuskan dengan sebuah upaya bagaimana membuat gereja itu menjadi tempat untuk berkumpul banyak orang. Nyanyi bareng, sharing bareng gitu ya. Terus kemudian juga ngopi bareng di gereja. Tapi situasi kemudian berubah, membuat kita untuk berusaha tetap hangat dalam sebuah kebersamaan, tetapi secara online. Tidak gampang kan? Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian halnya juga dalam kehidupan kita bergereja, atau dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Sebenarnya ada dua tokoh yang masuk di dalam narasi bacaan kita hari ini, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 ini. Tokoh yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, seorang revolusioner yang muncul, yang menggemakan sebuah semangat pertobatan dengan sebuah gaya hidup seperti seorang pertapa, gitu ya. Dengan sebuah penampilan yang nyentrik, digambarkan bahwa dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Semangatnya semangat reformasi, semangat pembaharuan supaya seluruh umat Tuhan bertobat. Terus kemudian kelompok atau pribadi yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sama, seorang revolusioner juga, menggemakan sebuah semangat pembaharuan demi pembaharuan. Apakah kehadiran dua tokoh ini langsung mendapatkan tempat di hati masyarakat pada waktu itu? Langsung mendapatkan tempat di hati umat Allah pada waktu itu? Ternyata tidak. Bahkan untuk menggambarkan situasi penolakan yang terjadi, itu dikatakan demikian. Ayatnya yang ke-16, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Diajak nyanyi atau diajak menari dengan alunan musik yang menggentak, dengan alunan musik yang rancak begitu. Harapannya supaya mereka yang mendengarnya, mereka yang hadir bersama-sama itu bisa mengekspresikan gerakan-gerakan penuh dengan sukacita. Tapi mereka diam. Kemudian coba permainan diganti dengan sebuah irama yang mendayu, yang menyayat hati. Sebuah kidung pujian dalam ratapan dan kedukaan itu juga dinyanyikan. Tapi sama, mereka pun tetap terdiam. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah gambaran ketika umat Tuhan diajak untuk mengalami sebuah pembaharuan, mengalami sebuah perubahan, mereka diam. Apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun sarana yang digunakan. Seakan-akan mereka mau mengatakan, tidak pedulilah, pokoknya kami hanya mau diam. Tidak ikut tertawa, tidak ikut menari, juga tidak ikut menangis, tidak ikut berduka. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika menghadapi situasi masyarakat yang seperti itu, seakan-akan mau mengatakan mereka sudah apatis dengan apapun himbauan dan ajaan yang sudah dilakukan. Atau mungkin orang akan mengatakan, ya sudahlah babah no. Orang mau mengatakan apa, orang mau berkata apa, ya. Biarlah kami akan melakukan apa yang menjadi keinginan kami sendiri. Ya. Kalau ada istilah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, begitu ya. Jadi
Jadi orang mau mengatakan apa, ya sudahlah kami lewat aja, nggak mau peduli. Begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bahkan mungkin dalam situasi yang lain, kebersediaan untuk melakukan sebuah perubahan itu juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang sangat frontal. Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Yohanes Pembaptis ditangkap hanya untuk memenuhi hasrat Herodias dan Herodes begitu ya. Karena merasa tersinggung dengan tegurannya, karena merasa tersinggung dengan sebuah ajakan untuk kembali kepada jalan yang benar, Yohanes Pembaptis justru ditangkap. Bahkan ketika kita melihat kemudian apa yang terjadi dalam pribadi Kristus, Yesus, dia pun juga begitu mengalami kebinasaan. Pertanyaannya adalah, ketika suara pembaharuan yang kita gemakan itu justru ditolak, bahkan mengancam keberadaan kita, apakah kita kemudian akan berlari? Apakah kita kemudian akan menyingkir, ya sudah kalau begitu lebih baik saya diam. Itu bukan urusan saya, itu bukan tanggung jawab saya. Sama dengan apa yang mungkin terjadi pada saat ini. Ketika banyak orang yang mencoba untuk menyuarakan, ayo disiplin bermasker, ayo disiplin menjaga pola hidup sehat, ayo disiplin menjaga kehidupan satu dengan yang lain. Ada begitu banyak orang yang masih dengan pongahnya mengatakan, virus itu kan hanya buatan manusia. Bahkan kemarin ada seorang ibu, ada seorang perempuan, itu omong kosong katanya begitu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan itu, apa yang mau kita kerjakan? Apa kemudian kita mengalah, menyerah, ya wes lah sakarepmu dhewe. Hari ini justru kita menemukan ada satu sikap yang diwarnai dengan kerendahan hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak diam, ia tidak menyerah kalah, tetapi ia mencoba tetap dengan konsisten, tetap dengan setia menawarkan gema tentang pembaharuan itu dalam kehidupan umat. Diawali dari Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dari ayat 25 dan 26 ini kita menemukan sebuah pesan. Kalau kita melakukan gema pembaharuan sendiri, itu kemudian kita mengalami kesulitan dan kita mengalami tantangan, maka adalah baik kita mencoba untuk berkolaborasi dengan banyak orang. Kita mencoba untuk menggandeng dan berelasi dengan orang-orang yang memang punya potensi untuk menggemakan pembaharuan itu. Ada orang yang pandai, ada orang yang berhikmat, tetapi juga ada orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Betapapun mungkin secara status sosial mereka berbeda, betapapun mungkin secara pengetahuan mereka berbeda, tapi toh kenyataannya kolaborasi itu adalah kolaborasi yang indah untuk saling memperlengkapi. Dalam sebuah diskusi yang indah mencermati fenomena yang terjadi sekarang ini, kadang ada orang yang mempertentangkan pengetahuan dan iman. Seakan-akan ini diadu mana yang paling kuat. Padahal sebenarnya tidaklah mesti demikian. Dalam situasi pandemi corona saat ini, Pendeta Robert Setio mengatakan yang leading, yang memimpin sekarang adalah ilmu pengetahuan. Semua orang harus mengingat apa yang dikatakan WHO, semua orang harus mengingat apa yang dikatakan oleh para ahli, apa yang sedang terjadi dan mereka harus mengikuti itu. Ada sebuah diskusi yang indah, pengetahuan dan teologi atau iman itu digabungkan. Ada kolaborasi yang indah. Dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Maka mari bersama-sama kita mencoba untuk menggandeng para pihak yang siap untuk menggemakan suara pembaharuan itu. Tanpa harus melihat, wah yang lain lebih tinggi, yang lain lebih rendah harus diabaikan. Tidak, kolaborasi dengan semua lini akan menyelamatkan kehidupan kita dan mengantar kita kepada sebuah pembaharuan yang lebih indah. Kemudian yang kedua, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-28. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya melihat bahwa pesan ini ada dua. Ada satu pesan yang terkandung pada ayat ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia, kita seringkali juga memiliki sebuah situasi dan pergumulan yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Suara pembaharuan kita mungkin diabaikan. Lambat laun kita merasa letih, kita merasa lesu juga. Gerakan pembaharuan yang kita lakukan, gerakan pemulihan yang kita perjuangkan, lambat laun juga membuat kita letih dan lesu. Dalam situasi itu apakah kita akan terjatuh? Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu berarti ada sebuah kesempatan untuk kita, ayo datang kembali kepada Tuhan. Dialah yang sudah mengutus kita dan memanggil kita untuk mewujud nyatakan gema pembaharuan dan pemulihan itu. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita merasakan penyertaan Tuhan, merasakan penopangan Tuhan. Lalu kita bisa kembali melangkah dan berjalan. Itulah yang sebenarnya saat ini sedang kita perjuangkan bersama-sama. Menghadapi situasi ekonomi yang masih sulit, menghadapi situasi kehidupan berbangsa yang saat ini masih bergoncang gitu ya, tergoncang begitu ya. Maka kemudian kita masih juga berjuang untuk bisa melaksanakan ibadah. Baik itu dalam keluarga maupun secara online seperti saat ini. Bukankah ini adalah sebuah upaya untuk kita datang kepada Tuhan? Bahkan saya percaya bahwa situasi yang berat ini membuat kita semakin kusyuk, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Menyadari kerapuhan dan keterbatasan diri, tetapi meyakini Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menolong dan akan menopang kita. Maka bersyukurlah kita punya Tuhan yang dengan begitu setia membuka tangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Saya ingat ada sebuah ayat yang mengatakan, kadang orang percaya itu hanya tinggal diam dan Allah yang akan bekerja atau Allah yang akan berperang untuk melakukan sebuah perubahan dan pembaharuan begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-29 pada bagian yang B juga mengatakan demikian. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Maka pada bagian yang kedua dari ayat ini mau mengatakan kepada kita, sebelum kita mengalami atau melakukan sebuah pembaharuan, maka terlebih dahulu kita merasakan pembaharuan yang daripada Tuhan. Kita meneladan apa yang Tuhan miliki, apa yang Tuhan ajarkan, yaitu tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kalau kita mau mengalami sebuah pembaharuan, maka kita harus memiliki kerendahan hati. Kita memiliki kelemah lembutan. Jadi kita bisa mengikuti bentuk yang Tuhan inginkan. Kita bisa mengikuti apa yang menjadi harapan daripada Tuhan. Tuhan maunya kemana, ya sudah, ayo kita ikut. Sebuah kerendahan hati bukan kekerasan hati. Atau bukan keras kepala begitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan ini kita dapatkan di dalam Kristus. Ketika ia dengan penuh kerendahan hati sebagai pribadi yang sebenarnya agung dan mulia itu mau merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Proses kenosis atau pengosongan dirinya ini kan luar biasa, menjadi teladan bagi kita. Hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati itulah yang kemudian bisa mengalami pembaharuan, yang bisa mengalami pemulihan. Lalu dengan semangat kerendahan hati itulah ia pun kemudian bisa berjuang, mengajak sesamanya, mengajak masyarakat untuk bisa mengalami pembaharuan. Maka dari bagian yang kedua ini, kerendahan hati dan keramah tamahan itu memiliki peran yang penting. Kalau zaman dulu dengan sebuah intimidasi, dengan sebuah ancaman, dengan sebuah kekerasan, orang bisa menakut-nakuti orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Dengan sebuah cambuk, orang akan mengatakan, ayo ikut aku apa enggak.
Yang lain kemudian ketakutan dan mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Tidak jarang orang tua pun demikian. Ya kan? Dengan sebuah pemukul yang ada di tangannya, ia menakut-nakuti sang anak supaya bisa mengikuti petunjuk dan perintah daripada orang tuanya. Zaman sekarang, tidak lagi zamannya. Gitu ya. Situasinya sudah berbeda. Yang dibutuhkan mereka adalah sebuah keteladanan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sebuah keteladanan yang diwarnai dengan kerendahan hati, yang diwarnai dengan keramah tamahan. Maka dari situlah perlahan tapi pasti pembaharuan dan pemulihan bisa terwujud dalam kehidupan kita. Bila kiranya sabda Tuhan ini menguatkan dan menolong kita untuk kita bersama-sama tetap menjadi agen-agen pemulihan dan pembaharuan di tengah-tengah masyarakat, sehingga rancangan dan kehendak Tuhan terjadi, sehingga damai, sejahtera, dan perwujudan kerajaan Allah itu mewujud dalam setiap kehadiran kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, dan dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama memperhatikan situasi yang ada, situasi yang terjadi. Bahwa sampai dengan saat ini peningkatan untuk mereka yang terpapar virus corona, bahkan dalam beberapa hari belakangan ini secara nasional itu angkanya masih 1.000 lebih. Ini berarti betapapun ada pelonggaran-pelonggaran dalam setiap ketentuan aktivitas yang ada, tetapi mari kita bersama-sama juga berjuang untuk sungguh-sungguh berdisiplin mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan virus ini. Sekaligus kita bersama-sama berdoa supaya masyarakat semuanya boleh semakin disadarkan akan pentingnya mengikuti protokol itu. Dan kita juga bersama-sama berdoa untuk mereka yang secara khusus berjuang di garis terdepan untuk mengobati dan mendampingi mereka yang sedang terpapar virus itu, supaya mereka terjaga keselamatannya. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu, bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kepada setiap kami untuk senantiasa mau menggemakan pembaharuan dan pemulihan dalam kerendahan hati, meneladani apa yang Kristus sudah kerjakan. Biarlah sungguh Tuhan menolong dan memampukan kami, untuk kami tidak jatuh, untuk kami tidak terjebak dalam sebuah keputusasaan. Karena suara pembaharuan dan pemulihan itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat nyata di hadapan kami, di tengah-tengah berbagai situasi berat yang sedang terjadi. Tuhan menolong kami. Pada saat ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah dan memulihkan. Tuhan berikan kekuatan juga untuk anggota keluarga yang sedang mendampinginya. Teristimewa kami berdoa untuk setiap masyarakat yang saat ini sedang bergumul karena pandemi corona, yang sakit, yang sedang dalam perawatan, Tuhan menolong. Teristimewa juga tenaga medis, relawan, staf, tim gugus tugas. Tuhan menjaga keselamatan mereka, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka dapat melayani dengan baik.
dan mereka boleh terjaga keselamatan dan kesehatannya. Kami berdoa untuk aktivitas gerejawi kami ya Tuhan, bersyukur untuk izin pembangunan gereja yang telah Tuhan berikan, bersyukur untuk aktivitas dan pelayanan gereja secara online yang tetap bisa berjalan. Tuhan menolong kami supaya melalui kegiatan-kegiatan yang ada, iman kami tetap boleh bertumbuh. Hamba-hambamu yang melayani, Tuhan menolong memperlengkapi mereka dengan hikmat Tuhan, memperlengkapi mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan tepat sesuai dengan kebutuhan jemaat, bahkan boleh menopang dalam menjalani tugas panggilan kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, berkati untuk rencana-rencana yang ada ke depan, supaya melalui aktivitas gereja, sekali lagi iman kami dapat terjaga bahkan bertumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Anak-anak kami yang sedang berlibur, atau bahkan mungkin sedang kuliah secara online, Tuhan menolong mereka, supaya mereka tetap mampu menemukan potensi dirinya yang terbaik. Dan mereka dapat belajar sesuai dengan bagian dan kapasitas yang mereka miliki. Secara perekonomian Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga, usaha-usaha yang saat ini sedang dibangun, supaya di sana ada berkat Tuhan yang terus mengalir, yang terus mencukupi. Supaya di sana ada sebuah kreativitas untuk mengembangkan usaha, dan berkat Tuhan tersedia. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami untuk kami berdoa demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur kita dapat ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Adapun nats persembahan terambil di dalam 1 Tawarik 29 ayat 12 sampai dengan 13 yang berbunyi demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kita menyanyikan pujian dari NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas
Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar hari indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa yang penuh dengan kasih karunia, yang telah memelihara kami senantiasa, terimalah persembahan kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan diri kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita menetapkan bahwa pilihan kita hanya kepada Tuhan, sebab Dialah yang menopang dan menolong kita untuk senantiasa dengan ramah dan rendah hati mengalami pemulihan dan pembaharuan, bahkan menjadi agen pembaharuan di dalam kehidupan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera untuk menghadirkan pemulihan dan pembaharuan dimanapun saudara masing-masing berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan bekat di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.
setiap kata